Halo semua, perkenalkan saya Kadek Sudiarte. Saya adalah founders dari Pratnyamat, salah satu distributor dan toko retail alat tulis yang ada di Bali. Kami sekarang sudah tersebar di 13 tempat di beberapa kabupaten seperti di Bangli, Gianyar, Denpasar, dan juga Singaraja. Hari ini, pada kesempatan ini saya mau sharing mengenai pengalaman saya dalam menjalankan usaha retail. Tentu saja ini maksudnya adalah untuk berbagi pengalaman, sharing mengenai pembelajaran-pembelajaran, dan juga harapan saya untuk terus bertumbuh. Karena saya meyakini bahwa kalau kita terus belajar, kita akan terus bertumbuh. Meski usia kita 40, 50, atau 60, namun jika kita stop belajar, pada saat itu kita berhenti bertumbuh. Meski mungkin usia kita masih sangat muda. Dan saya pernah membaca satu quote bahwa pembelajaran tersebut bukan tergantung kepada seberapa cepat kita mengerti, tapi seberapa jauh kita bisa membuka diri. Tentu saja saya terbuka dengan masukan dari teman-teman semua. Baik, saya mulai dari bagaimana kita menjalankan usaha ini, bagaimana kita memulai usaha ini. Yang pertama, bagi saya tidak pernah terpikir untuk menjalankan usaha. Karena dari awal sampai sekolah, sampai kemudian tamat, pemikirannya adalah bagaimana setelah tamat itu bekerja. Saya pernah bekerja cukup lama ya, lebih dari 10 tahun, dan cukup nyaman dengan pekerjaan tersebut. Saya juga berpikir bahwa saya akan pensiun di tempat itu, karena bagi saya bukan apa kegiatannya, misalnya entrepreneur, saya sebagai employee, bukan itu. Tapi bagi saya waktu itu adalah bagaimana kita mengatur keuangan dari apa yang kita dapat. Dari hal ini misalnya gaji. Kalau kita bisa mengatur keuangan dengan baik, tentu saja kita juga bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Namun demikian, hal itu berubah karena ada satu kejadian yang cukup memaksa saya. Jadi waktu itu salah satu orang tua kami, bapak saya gitu, dipanggil Tuhan mendadak ya. Jadi beliau meninggal karena sakit. Dan setelah upacara selesai, saya bersama kakak membahas bagaimana kalau kita melakukan mencari penghasilan tambahan. Ya, kebetulan juga waktu itu saya bekerja Senin sampai Jumat, sehingga ada waktu luang Sabtu dan Minggu. Setelah pembicaraan tersebut, saya setiap hari memikirkan, usaha apa ya, jualan apa ya, seperti itu. Dan mungkin karena dipikirkan terus ya seperti itu ya. Jadi seminggu setelah pembicaraan tersebut, ada seorang supplier yang datang ke kantor. Kebetulan memang karena saya di akunting, saya menerima supplier tersebut. Terima penawarannya, kemudian mempelajarinya di waktu itu. Entah kenapa si supplier ini ya, si sales ini kemudian menyampaikan hal seperti ini. Bapak, kenapa Bapak nggak coba jualan? Jualan, saya nanya. Langsung connect. Gimana Pak maksudnya? Bisa diperjelas? Gitu. Gini Pak, nanti Bapak saya kasih harga yang kompetitif, yang bisa dijual kembali. Dan saya juga kasih Bapak keringanan untuk membayar TOP waktu itu langsung dioptimal Pak, langsung 1 bulan. Cuma Bapak jaga kepercayaan dari kami, agar Bapak itu bisa membayar tepat waktu. Nah, harapan saya, Bapak itu bisa menjual cash ke customer-nya Bapak, ke teman-temannya Bapak. Nah, yang di situ yang saya pahami adalah, saya paham bahwa si sales ini menyampaikan hal tersebut tentu maksudnya untuk agar dia bisa mungkin tembus target, segala macam kan, karena penjualannya meningkat, karena saya juga ikut bantu dia untuk jualan. Tapi bagi saya juga itu solusi. Ya, solusi. Oh iya ya, mungkin ini maksudnya jualan ATK gitu. Jadi, hari ini saya sudah temu di mana saya bisa beli barang. Sudah ketemu di mana suppliernya. Pertanyaan berikutnya adalah di mana customer-nya, seperti itu. Ya saya ada beberapa teman, cuma waktu itu masih ragu, ini benar nggak ya? Artinya harganya kompetitif, kemudahan-kemudahan yang lain, seperti itu. Saya simpan itu di dalam hati. Kemudian beberapa waktu kemudian saya sempat pulang kampung ke tempatnya istri. Nah, di situ ketemu sama saudaranya istri yang kebetulan bekerja di salah satu koperasi yang ada fotokopinya. Jadi saya nanya waktu itu, untuk fotokopi ini, untuk keperluan ATK ini di mana beli? Saudara tersebut jawab, beli di mana aja bebas. Yang penting harganya masuk dan bisa diantar.
Harganya masuk, bisa diantar. Saya nanya, pembayarannya cash atau kredit? Cash. Yang penting harganya masuk, bisa diantar. Oke. Kemudian saya nanya kemudian ke dia, berapa harga kertas? Nah, saya bandingkan dengan kertas yang saya dapat. Benar ternyata ada selisih. Ya, jadi ada margin saya dapat. Wah, saya semangat waktu itu. Oh, jadi nih saya jualan ATK. Jadi saya jualan alat tulis waktu itu. Kemudian saya nanya, jika misalnya saya jadi penjualnya, bisa nggak ini beli di saya? Bisa, sekali lagi yang penting harganya masuk. Nah, kalau saya nanya kemudian saya nanya, kalau dikirim hari Sabtu bisa? Bisa, kita buka kok hari Sabtu. Nah, sejak saat itu tahun 2007 berdirilah usaha Pradnya, karena waktu itu untuk pertama kali kita melakukan pengiriman ke Bangli waktu itu, ke salah satu koperasi yang ada di situ. Wah, saya seneng banget karena ya kita bisa mulai usaha tersebut ya. Kalau ditanya modalnya berapa, jujur itu tanpa modal. Kok bisa tanpa modal? Ya kan tadi yang sudah jelaskan bahwa saya beli barang tidak usah bayar dulu karena dikasih tempo. Kemudian saya jualan, saya usahakan jualannya cash. Ya. Kemudian bagaimana dengan selanjutnya? Tetap saya pertahankan pola itu. Mungkin agak lambat, namun sampai saat ini kalau ditanya berapa modal yang diperlukan, modalnya cuma kepercayaan saja. Saya dulu pernah keluar modal dari kantong sendiri, yaitu pun untuk buka toko yang pertama, kurang lebih 2 jutaan gitu ya. Tapi kemudian setelah toko itu jalan, perasaan modal itu saya tarik kembali. Jadi sampai sekarang pure usaha ini berjalan tanpa modal. Ya karena modalnya adalah kepercayaan dari supplier, kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait seperti itu. Dan itu yang menurut saya sangat penting untuk kita. Kalau kita memang berinisiatif untuk buka usaha, jagalah kepercayaan diberikan. Karena kepercayaan itu mungkin nilainya mungkin melebihi dari uang itu sendiri. Seperti itu. Ya. Terus dalam menjalankan usaha ini setelah buka usaha, tentu semangat bertumbuh. Jadi saya hubungi teman-teman, ya beberapa teman saya kebetulan juga di bagian pengadaan, bagian pembelian. Saya hubungi beberapa, ada yang menerima, beberapa ada yang menolak, nggak masalah. Karena bagi saya, yang penting ada beberapa yang menerima, seperti itu. Dan saya masih bisa jalan, masih bisa lakukan pengiriman di Sabtu dan Minggu, seperti itu. Nah, saya mau sharing sedikit mengenai pengalaman waktu mengirim ke salah satu teman. Jadi saya ketemu sama teman ini, teman SMP kebetulan. Saya ketemu sama dia di salah satu kantor, beda kelas sebenarnya, cuma dia ingat saya juga ingat dia. Kemudian saya sampaikan bahwa saya jualan ATK, alat tulis, bisa dibantu nggak? Nah, dia bilang, oh bisa. Kamu kasih saya penawarannya, nanti saya cek apakah kamu kompetitif atau enggak dengan supplier saya sebelumnya. Akhirnya saya kirim, ya dia bekerja di salah satu pabrik perusahaan perak ya di Canggu. Waktu itu Canggu nggak seramai sekarang, jadi masih kosong begitu. Dan akhirnya setelah berapa lama dia confirm ke saya harganya masuk dan kamu bisa kirim ke tempatnya. Waktu itu saya izin, boleh nggak kirim hari Sabtu? Oh dia bilang boleh. Dia bilang bahwa saya kebetulan kerja Senin sampai Jumat. Kalau kamu kirim hari Sabtu, kamu titip ke security-nya. Nanti di Senin kita cek barangnya, kalau lengkap baru kita proses untuk pembayarannya. Saya nggak masalah, jadi Sabtu saya kirim. Nah, karena terus begitu ya, dia order, saya nitip ke security, seperti itu. Saya akhirnya akrab dengan security yang ada di perusahaannya dia. Dan ternyata salah satu security di situ mempunyai hubungan saudara dengan salah satu sekolah yang ada di Dalung. Nah, karena kita akrab, akhirnya saya juga sempat main ke rumahnya. Akhirnya dia bilang begini, Pak Dek, mau nggak saya kenalkan ke saudara saya? Kebetulan dia kepala sekolah di SD ini gitu ya. Oh tentu saja, oh bisa Bu, dengan senang hati. Akhirnya kami ke sana, saya bawa penawar alat tulis, dan singkat cerita, saya diterima sebagai vendor di situ. Ya, yang saya mau sharingkan adalah bahwa bagaimana kita sangat penting menjaga hubungan. Ya, dalam hal ini misalnya menjaga hubungan dengan customer. Dari customer ini, ya dari teman saya ini saya bisa dapat kurang lebih 4-5 customer. Kenapa begitu? Karena ternyata dia akhirnya resign dari tempat dia bekerja di Canggu, kemudian dia pindah bekerja di
si bank waktu itu ya di perusahaan coklat. Untuk ATK dia nelpon saya, jadi dia ngajak saya untuk ayo support saya untuk di ATK di perusahaan saya yang baru. Jadi yang di Canggu saya tetap handle, yang di tempat dia bekerja yang baru saya handle juga. Dan juga saya dapat tambahan dari security yang akhirnya memberikan saya referensi sekolah yang ada di Dalung. Jadi bagi saya bagaimana menjalankan usaha ini, pertama adalah memang menjaga kepercayaan, yang kedua adalah bagaimana kita membina hubungan, membina pertemanan yang akrab, sehingga yang sama-sama baik gitu ya, sehingga itu juga pada akhirnya akan berimpact yang baik juga kepada kita ya. Dan apabila nanti misalnya kita sudah mempunyai tim yang support kita, tentu saja kita juga bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan tim yang ada, sehingga mereka juga bisa support kita, support usaha yang kita jalankan. Saya ada cerita sedikit ya. Waktu itu ada customer yang belanja ke toko yang ada di waktu itu Denpasar ada 2 toko ya, salah satu toko. Kemudian waktu itu dia cari barang, keterampilan waktu itu untuk anaknya, dia tinggal dekat dengan toko saya. Cuma waktu itu di toko A tersebut barangnya kebetulan nggak ada. Adanya di toko B yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 menit lah dari toko A. Tim saya ini menyampaikan, Bu, mohon maaf, barangnya nggak ada di sini, tapi di toko B ada. Cuma ibu itu kebetulan nggak bawa helm siang-siang. Waduh, kalau ke toko B, males saya nggak bawa helm juga. Takutnya nanti di jalan seperti apa. Nah, tim saya ini nyampaikan, Ibu nggak usah khawatir, Ibu bisa pakai helm saya. Nanti Ibu bisa kembalikan helm tersebut setelah Ibu belanja di toko kami yang lain sih itu. Wah, ibunya terkesan dan akhirnya ya jalan ke toko B, dapat barangnya, kemudian balik ke toko A tersebut. Dan ibu ini kebetulan teman saya, jadi dia cerita, wih, tim kamu hebat, no. Artinya bagaimana dia melayani kita, saya sebagai pembeli gitu ya, sehingga saya dapat barang yang saya cari. Saya terkesan dengan itu. Nah, saya pikir itu terjadi ya karena memang hubungan kita yang baik ya, hubungan kita bukan hanya sebagai atasan dan bawahan, tapi juga sebagai tim, sebagai teman yang sama-sama berjuang untuk mencapai impiannya di kapal ini. Jadi saya pikir itu yang bisa saya sharing dulu. Nanti saya lanjut dengan sharing yang berikutnya. Terima kasih, semangat pagi.